Teman di rumah pasti tahu dong dengan Pulau Samosir. Pulau Samosir letaknya bukan di tengah laut, melainkan di tengah Danau Toba. Danau Toba termasuk danau terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria di Afrika. Gak cuma indah, Danau Toba juga punya banyak sumber daya alam di dalamnya. Salah satunya lobster. Siapa bilang lobster cuma ada di laut? Danau Toba juga surganya lobster. Tentu saja lobster air tawar. Ayo kita siapkan bubu dan umpannya. Cuy, saya mau lobster. Barusannya udah be. Kami tunggu ina. Tulang. Arang anu penlosteron. Karung. Para nelayan Samosir menangkap lobster danau menggunakan bubu. Umpannya mudah sekali. Cukup menggunakan potongan singkong yang sudah dikupas. Masukkan 1 potong singkong ke dalam bubu. Sekali turun ada 5 sampai 10 bubu. Supaya mudah mengambilnya, setiap bubu harus diikat satu sama lain. Semoga banyak lobster yang tertangkap ya. Sekarang lihat bubu yang kemarin dipasang yuk. Bubunya berat. Semoga isinya banyak ya. Hore! Dapat lobster. Lobster air asin dan air tawar sama-sama mempunyai cangkang yang keras dan sepasang capit yang besar. Bedanya, lobster air tawar mempunyai ukuran yang lebih kecil dengan warna yang indah. Ada biru hijauan, hijau kemerahan, dan biru laut dengan bercak kemerahan. Karena alam Indonesia beriklim tropis, jadi tidak mengenal musim dingin. Tempat inilah yang cocok untuk hidup dan berkembangnya lobster air tawar. Lobster air tawar termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Ia akan mencari makan dan bertelur saat malam tiba. Makanya kita harus meninggalkan bubu semalaman. Awas, hati-hati mengeluarkan lobsternya dari bubu. Kalau tidak, jari kalian akan dicapitnya. Baru saja bilang hati-hati. Tangan tulang malah kecapit lobster. Maafkan kami tulang. Teman, rencananya itu mau memasak arsik lobster hari ini. Tapi ada bahan yang kurang nih. Kami harus membuat dalini horbo untuk campurannya. Dalini horbo terbuat dari susu kerbau. Jadi kami harus membantu tulang memerahnya dulu. Belang, padobo masuk anak nona sama nusu, asa taforo, asa gudang keluar susuna. Oleh tulang. Anak kerbau ini memang dipisahkan dulu dari induknya semalaman. Tujuannya supaya air susu induknya masih banyak. Uniknya, sebelum diperah, induk kerbau harus dipancing dulu oleh anaknya. Nabalang baskom non, porhamuan non susune ubaga soda. Oleh toh. Lama jo hami mangalop pama pature nak kabumbu nada itu. Ayo Joy, masukkan induk kerbaunya ke dalam kandang. Nardo, Adit, pisahkan dulu anaknya di luar ya. Jaga baik-baik. Memerah susu kerbau tidak semudah sapi perah. Karena kerbau tidak sejinak sapi perah. Makanya tulang punya cara gitu untuk membatasi gerakan kerbau. Ikat kerbau di kandang bawah rumah. Dengan membatasi ruang geraknya, si kerbau akan lebih tenang saat diperah. Tulang, gudang susu nih harbau tulang. Gudang, anak-anak, adong dopi anak-anak, mau mamor anak, mau yasu anak naik, gudang dosono susuna. Cara memerah susu kerbau tidak jauh berbeda dengan memerah susu sapi. Susu kerbau mempunyai warna yang lebih keruh dibandingkan dengan susu sapi. Selain itu, aroma susu kerbau juga lebih khas. Hai, susuna bilang. Bumbu hujabu. Asa ilok pa susuna. Oleh tulang.
Dalini Horbo, kami membutuhkan satu bahan lagi, tanaman alo-alo. Tanaman ini biasanya hidup di daerah kering dan terjal. Jadi, kami harus ekstra hati-hati. Dah, nganda pena ita luli tangan nai. Ijulan orang udah pelang. Halo, bu, kamu nama nih? Nyap, nggak bisa mulai. Halo, anaknya pengen buat. Ayo Nardo, bantu aku pegang daun lainnya. Tanaman alo-alo dipenuhi duri di setiap sisi daunnya. Makanya, mengambil daun alo-alo tak bisa sendirian. Harus ada orang yang memegang daun lainnya supaya tidak menusuk tangan kita. Teman, tanaman alo-alo berasal dari Meksiko. Tanaman ini masuk Indonesia sekitar abad ke-17. Ia dapat beradaptasi dengan baik dan dapat tumbuh subur di Indonesia yang beriklim tropis. Gak heran alo-alo bisa hidup selama 7 hingga 100 tahun. Wih, kalau manusia sudah kakek nenek. Lang nggak belang? Nung nggak be? Kami itu bawa mulak. Bahan baku Dalini Horbo sudah lengkap nih. Yuk, kita beri ke itu. Kalian sudah pernah makan keju kan? Kami masyarakat Batak juga mempunyai resep keju yang unik dan lezat tuh. Dalini Horbo ini kejunya. Ambil getah atau sari daun alo-alo. Buang duri alo-alo, kemudian pukul-pukul daun alo-alo menggunakan kayu. Sambil menunggu, Istora Mula membagi susu kerbaunya ke mangkok-mangkok kecil dari seng. Dalini Horbo merupakan menu khas Batak yang diolah secara alami dengan bahan susu kerbau. Kata itu, susu kerbau rendah kolesterol. Jadi, lebih menyehatkan tubuh. Selanjutnya, peras daun alo-alo yang sudah ditumbuk. Remas dengan jari-jari tangan sampai sarinya keluar. Sari daun alo-alo yang segar akan berwarna kehijauan dan kental. Supaya Dalini Horbonya gurih, tambahkan garam secukupnya ke dalam getah alo-alo. Aduk sampai merata. Membuat Dalini Horbo tidak sulit. Tambahkan 1 sendok makan getah alo-alo yang sudah dicampur garam ke dalam mangkok-mangkok susu kerbau. Aduk sampai merata. Lang bumbu salah. Halo, sama bumbu lang. Adi Nardo, pabaga kamu mana? Baik, unang parapat tu. Kalau itu. Ayo, kita arsik lobster dan Dalini Horbonya. Arsik ini menu andalan khas tanah Batak. Terdiri dari berbagai bumbu rempah yang kaya akan rasa. Pertama, buat bumbu kuningnya dulu ya. Masukkan garam dan cabai merah, kemudian giling sampai halus. Tambahkan bawang supaya lebih harum. Bumbu arsik banyak jenisnya. Jadi sebagian Ito yang meraciknya. Masih ada cabai, kemiri, kunyit, dan jahe. Nana Adit, siang punggung diudangi memotong dari Oleh toh. Sambil menunggu bumbu diracik, siapkan lobsternya. Belah lobster yang sudah dicuci sebelumnya. Belah dari bagian punggung hingga ekornya. bolang.
Dakok bigotomia saya lamo iba sabal na ya sibon mga lokpa udang saya setabo. Ngopong. Siap Opung, arsik buatan kami dijamin enak deh. Hehehe. Teman, menenun sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Batak Samosir. Kami menyebutnya ulos. Kain ulos mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting bagi masyarakat Batak. Berbagai upacara adat selalu dilaksanakan dengan menggunakan ulos. Seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, dan ritual lainnya. Sebagian besar masyarakat Batak menganggap tenun ulos sebagai perlambang ikatan kasih sayang dan kedudukan. Semua bumbu dan bahan sudah lengkap. Ayo, tunggu apa lagi? Langsung dimasak yuk. Naikkan wajan ke atas tungku. Kemudian tambahkan air secukupnya. Masukkan serai dan lengkuas yang sudah digeprek dan bumbu halus ke dalamnya. Supaya gurih dan legit, tambahkan garam dan asam gelugur secukupnya. Ayo lobster, sekarang giliranmu berenang di wajan. Terakhir, jangan lupa andaliman dan cabai merah utuh. Masak sampai lobsternya matang. Itu, masukkan ya. Aromanya wangi sekali. Setelah lobster matang, kemudian masukkan dalini horbonya. Gak perlu waktu lama, karena dalini horbo mempunyai tekstur yang lembut. Tada! Arsik lobster siap disantap. Ayo Opung, Namburu, makan yang banyak. Meskipun tidak sebesar lobster air laut, tapi daging lobster air tawar mempunyai cita rasa yang lebih manis. Ditambah bumbu arsik yang kaya rempah, membuat lobsternya makin nikmat. Selain nikmat, lobster air tawar juga lebih rendah lemak dan kalori dibandingkan dengan lobster air laut. Apalagi ditambah dalini horbo. Lembu, lumer di mulut. Satu, dua, lalu. Ayo, semangat! Jangan kalah sama tim yang lain. Sore ini kami ada janji dengan tulang kardo untuk mencari ikan, tapi tulang belum datang juga. Sambil menunggu, kami bermain marakat tunjang. Permainan ala bolang Samosir ini seru loh. Setiap tim terdiri dari 2 orang pemain. 1 orang bertugas untuk menggendong dan 1 orang lagi sebagai penunggang. Penggendong harus berlari mengarahkan ke batang pisang yang sudah berdiri di depan sana. Dalam permainan ini, kerja sama tim sangat dibutuhkan. Selain melatih kekompakan, permainan seperti ini juga membuat tubuh jadi aktif bergerak. Nah, tim yang bisa merobohkan semua batang pisangnya, dialah pemenangnya. Teman, sebagian masyarakat desa kami adalah nelayan danau. Selain mencari lobster, nelayan di sini juga menjaring ikan. Menjaring ikan di sini lain daripada yang lain. Sebelum ke tengah danau, ada 1 orang yang bertugas memegang ujung jaring. Selanjutnya, ulur jaring perlahan ke bagian tengah danau. Sambil mengulur jaring, perahu 1 lagi akan memeriksa apakah jaringnya kusut atau mungkin ada yang bolong. Tebar jaring sampai membentuk lingkaran. Setelah ujung jaring saling bertemu, kemudian giring ikan menggunakan ombuk-ombuk. Ombuk-ombuk terbuat dari tongkat kayu yang bagian ujungnya dipasang balok kayu berbentuk kerucut. Sekali hentak ke air, ombuk-ombuk akan membuat air menjadi riuh dengan gelombang dan suara.
Saat itulah ikan akan panik dan menabrak jaring. Setelah dua ujung jaring bertemu, perlahan-lahan kita kecilkan lingkaran jaring. Sekarang angkat jaringnya ke daratan. Asyik! Banyak ikan yang tersangkut jaring. Dengan ukuran jaring yang kami pakai, hanya ikan besar saja yang tersangkut di jaring. Ikan yang berukuran kecil akan tetap lestari di danau. Dahulu Danau Toba terkenal dengan ikan pora-pora. Setelah berkembangnya ikan mujair sang pemangsa, jumlah ikan pora-pora semakin sedikit. Wih, ikannya super jumbo. Hati-hati ya memindahkan ikannya. Itu naik kuda ada banyak ikan itu. Taban mana jadi sorbu ibana. Talo pa olo damukan. Ayo bawa ikan ini ke Opung. Teman, sore ini Opung mau membuat masakan spesial. Namanya ikan sorbu. Kata Opung, olahan ikan sorbuk ini sudah terancam punah karena sudah jarang orang memasaknya dan hampir tidak ada warung yang menyajikan menu ini. Selain ikan, bahan utama membuat ikan sorbuk yaitu jagung. Pertama, tapis jagung menggunakan anduri. Setelah jagung bersih dari kulit ari, sangrai jagung ke dalam wajan. Aduk-aduk sampai setiap butir jagung matang merata. Giling semua bumbu hingga halus. Sayat-sayat badan ikan yang sudah dibersihkan supaya bumbu meresap. Masukkan serai, asam gelugur, bumbu halus. Tambahkan air secukupnya. Kemudian masukkan ikan ke dalamnya. Susun yang rapi ya. Terakhir, masukkan cabai merah utuh, masak ikan sampai matang dan air mengering. Setelah matang, dinginkan ikan. Ambil bubuk jagung dari dalam losung. Kemudian bumbui dengan bumbu rempah yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk sampai merata. Lalu siapkan anduri yang sudah dilapisi daun pisang. Taburkan bubuk jagung di permukaan daun. Sekarang susun ikannya yuk. Terakhir, taburi kembali bubuk jagung di atas ikan sampai merata. Ikan sorbuk siap disantap. Semua dapat piringnya. Saatnya makan. Wah, enak sekali ikan sorbuknya. Saat gigitan pertama, mulut serasa berpasir. Tapi di baliknya ada daging ikan yang lembut dan kaya akan rempah. Selain itu, bubuk jagung juga membuat aroma ikan arsik semakin wangi. Kata Opung, olahan ikan sorbuk ini cara untuk mengawetkan ikan pada zaman dulu. Sebelum ada lemari es, bubuk jagung akan menyerap kandungan air dalam olahan ikan, sehingga akan membuat ikan awet. Bahkan kata Opung, kalau masaknya benar, ikan ini bisa bertahan hingga berminggu-minggu lamanya. Wih, hebat ya. Ayo, habiskan ikan sorbuknya. Cek nong ketepuk kerincing. Halo teman-teman, sebelum kita ngepulang ingat 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. tunggu lagi, dilang. Selanjutnya